Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke, kita lanjut ini pembelajaran tentang jenis-jenis transformasi geometri. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Refleksi, yaitu dalam kurung pencerminan ya. Kemarin kita translasi. Oke, lanjut. Refleksi atau suatu pencerminan merupakan suatu transformasi yang menghasilkan bayangan dari sebuah objek dengan bentuk dan jarak yang sama dengan objek. Hasil dari refleksi tergantung sumbu yang menjadi cerminannya, gitu ya. Lanjut. Ada beberapa rumus refleksi untuk menentukan bayangan, antara lain. Pertama yaitu refleksi terhadap titik pusat, yaitu 0 ya. Di sini jadi titik pusat 0 dan kurung 00 ya. Rumusnya P dalam kurung XY, ini model saja MU maksud titik 0, menjadi P aksen dalam kurung min X aksen min Y aksen, gitu ya. Jadi hasilnya ini nanti. Lanjut, kita masuk ke grafik, kita lihat grafiknya. Nah, di sini kita lihat ya. Iya. Nah, di sini ini si A. Bayangannya karena dicerminkan 0, jadi A aksen ini hasilnya min X min Y. Oke, lanjut. Ini si B. Si B ini kita cerminkan ke 0, ini kan titik 0 tadi, maka ini hasilnya min X min Y. Terus lanjut, ini si C, ini contoh aja ya, C X Y kita cerminkan ke titik 0, ini hasilnya. Oke, lanjut, ini si D, ini misalnya terus ya, ini si D kita cerminkan menjadi ini D aksen min X min Y. Jadi ketika dicerminkan ke refleksi atau refleksi terhadap titik 0, maka hasilnya min X min Y. Oke, dari selanjutnya di sini ada keterangannya dalam bentuk matriks seperti inilah rumusnya ya, dalam bentuk aljabar seperti ini, dalam bentuk matriks ini. Jadi di sini ada pedomannya. Oke, kita lanjut ya. Contoh 1. Tentukan bayangan dari P dalam kurung ini 2, 3 dicerminkan terhadap titik pusat 0. Oke. Penyelesaian. Refleksi sejenis ini merupakan tipe gabungan dari refleksi ke sumbu X dan Y secara bersamaan, sehingga refleksi ke pusat XY yaitu 00 gitu ya, menghasilkan nilai X serta Y negatif. Ini keterangannya. Lanjut, barulah kita buat cara penyelesaiannya. Ini kan tadi titik ya, titik koordinat suatu objek gitu ya, 2, 3. Kita jadikan seperti ini. Ini rumus MU ini aja, titik 0 maksudnya. Hasilnya min 2 min 3 ya. Jadi hasilnya sangat mudah dicari. Yang penting mengikuti langkah-langkah di sini. Lanjut. Nah, di sini kita buat dalam bentuk matriks. Boleh seperti ini dalam aljabarnya, boleh seperti matriks. Jadi inilah rumusnya min 1 0 0 min 1. Jadi nilai ini kita kalikan min 1. Lanjut ya, di sini dia. Di atas ya. X aksen, Y aksen sama dengan min 1 dikali 2. Jadi min 1 dikalikan 2 ini. Kemudian 0 ini kalikan 3 ke bawah. Ini jadi 0 kalikan 3. Lanjut di sini kan 0 kalikan 2 min 1 kalikan 3. Ini tadi ya, min 1 kali 3. Lanjut. Jadi hasilnya kan bisa dilihat. Min 1 kali 2 min 2. 0 kali 3 0. Tidak tertulis kan? 0 kali 2 tidak tertulis lagi, kosong. Tidak kita tulis. Kemudian apa? Min 1 dikali 3, inilah min 2 3. Jadi X aksennya min 2, Y aksennya min 3. Sama kan seperti ini? Mudah ya? Oke, lanjut. Tinggal gambarnya. Ya, di mana posisinya?
Nah, inilah tidak kita misalkan 2, 3 ini misalnya 2, 3 ya, koordinatnya 2, 3 objeknya. Nah, bayangannya kemana kita ini kan? Kita cerminkan atau refleksikan ke titik 0 nih kan? Inilah hasilnya. Iya, ini P aksen sama dengan min 2, min 3. Mudah ya? Inilah dia. Saya yakin anak-anak bisa. Oke, lanjut ke contoh 2 ya. Kita lanjutkan contoh 2. Tentukan bayangan dari P min 6, 5 dicerminkan terhadap titik pusat 0, 0. Oke. Ini ada min 6 sama 5 ya. Berarti ada negatif di sini ya. Penyelesaian, perhatikan. Nah, keterangan tetap kita buat. Ya. Nggak usah bingung-bingung keterangan seperti ini. Lanjut. Penyelesaiannya kita langsung. Nah, P objek awal ya, koordinatnya min 6, 5 ya, ini tadi ya. Kita refleksikan di titik 0, hasilnya P aksen 6. Kenapa jadi 6? Karena kan min jumpa min kan positif jadinya. Kemudian ini kan positif jadi negatif kan, ini dia sesuai rumus tadi. Nah, lanjut kita ke mananya? Ke dalam bentuk matriksnya. Bentuk matriks inilah rumus tadi. Min 1 dikalikan min 6 kan jadi min kali min kan positif. Kan gitu ya. Lanjut ke sini. Y aksen sama dengan min 1 kali min 6, 0 kali 5, 0 kali min 6, min 1 kali 5. Hasilnya X aksen sama dengan 6 min 5. Karena dia jumpa min, maka jadi positif 6. Karena ini positif jumpa negatif, maka dia jadi negatif atau min ya. Nah, bagaimana bayangan gambarnya di grafik ini? Perhatikan. Nah, awal tadi kan katanya min, X-nya kan tadi ini nih min, jadi arah min kan sebelah kiri ya, ini positif ya, jadi sini min 6, ini kita misalkan min 6, jadi min 6, 5, jadi ini 5 Y-nya, min 6 X-nya, jadi mana dia bayangannya? Ya balik sini karena kita cerminkan, ya ini kan kepada refleksi ke titik 0 tadi, maka hasilnya 6 min 5. Oke. Bapak yakin Nana bisa ya. Di sini sudah ada contoh 2. Oke, lanjut kita. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Tentukan bayangan dari segitiga ABC di mana A 13, B 54 dan C 41. Refleksikan terhadap titik pusat 0 gitu ya. Penyelesaian. Bayangan dari segitiga ABC adalah satu-satu lagi kita ambil dari si A. Si A 13 menjadi min 1 min 3. Kita pusatkan, kita cerminkan ke titik 0. Lanjut yang B. 54 kita cerminkan menjadi B aksennya itu min 5 min 4. Yang C 41 kita cerminkan menjadi min 4 min 1. Jangan lupa lagi ya rumus awal tadi. Dalam bentuk matriks, ya sudah, inilah dia si A. Si A-nya ini min 1, min 3. Sama lah tadi, cara jalannya seperti ini. Oke, lanjut. Si B-nya, inilah tadi, min 1. Kalau rumus awalnya kan min 1, 0, 0, min 1 itu ya. Tinggal kali-kalikan aja lah. Itu ya, jadi min 5, min 4. Lanjut. Yang C, ya min 1 kali 4, 0 kali 1. Ini 0 kali 4, min 1 kali 1. Jadi min 4, min 1 hasilnya. Oke, ini dia. Oke, bisa diketahui kan? Dari ini bisa diperhatikan dari langkah-langkah yang kita tadi buat ya. Jadi inilah gambarnya. Jadi dibacakan tadi. Inilah A aksennya, B aksennya, C aksennya dengan hasil seperti ini. Oke, melalui titik 0 tadi ya, atau titik pusat. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa. Oke, lanjut. Yaitu jenis-jenis transformasi ini ya. Nah, di sini semua buat Bapak buat sini ada yang kedua nih. Refleksi terhadap sumbu X. Tadi kan refleksi terhadap titik pusat ya kan. Ini yang kedua, refleksi terhadap sumbu X. Nah, ini rumusnya. Jadi P dalam kurung XI sumbu X. Jadi direfleksikan atau dicerminkan hasilnya P aksen sama dengan E aksen
dan min Y aksen. Ini rumusan untuk aljabar seperti ini ya. Lanjut, dia kita gambarkan ini ilustrasi dalam bentuknya. Nah, contoh kayak si A nih, kita cerminkan ke sumbu X. Ini kan sumbu X nih ya, hasilnya mana? Nih dia aksen, X aksen kan min ini jadinya kan, ini kan min. Oke, lanjut. Nah, ini kita misalkan siapa lagi nih, si B ya kan, ini jadinya X aksen ya, ini ya min, jadi di belakangnya jadi min, Y nya jadi min. Lanjut, ada berapa lagi nih, C, seperti ini loh dia ya, nggak usah panjang-panjang lah nerangkannya. Dari tadi Bapak yakin Anda sudah memahami. Namun ini tadi ini sumbu X ya, jadi direfleksikan pada sumbu X. Ini dia hasilnya di sini. Apa hasilnya itu ya, X nya tetap positif, Y nya negatif. Oke ya, kita buat contoh 1 ya. Tentukan bayangan dari P32 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini kita sumbu X lah, kita jadi cerminnya. Oke, penyelesaian. Refleksi pada pencermin ini terhadap sumbu X, nilai absis tetap dan ordinat menjadi kebalikannya. Letak titik, misalnya ini kan, P dalam kurung XY menjadi P aksen, Y-nya ini tetap, tapi yang berubah adalah negatif, yaitu Y-nya jadi negatif. Itu ya, perhatikan. Nah, jadi penyelesaiannya sesuai dengan rumus pertama, rumus kedua tadi tentang sumbu X ya, kita buat di sini sumbu X. Jadi P koordinatnya 32, kita cerminkan ke sumbu X, maka hasilnya P aksen yaitu 3, tapi ini jadi min 2 sesuai dengan rumus tadi. Oke, lanjut. Nah, dalam bentuk matriks inilah bentuknya 1 0 0 min 1. Kalau titik pusat tadi kan ini min 1 0 0 min 1 kan. Nah, kalau di dalam matriksnya di dalam sumbu dicerminkan ke sumbu X, ini rumusnya 1 0 0 min 1. Nah, ini kita kalikan seperti yang tadi. Ayo lanjut. Nah, sini X aksen Y aksen sama dengan 1, ini kan tadi 1 dikalikan 3 tidak. Kemudian 0 dikalikan 2. Kemudian 0 dikalikan 3 nih. Dan min 1 dikalikan 2 seperti ini. Ya, jangan lupa. Sudah ada contoh tadi ya. Ya, ini hasilnya. Jadi X aksen Y aksen sama dengan 1 kali 3 3, 0 kali 2 0, habis. 0 kali 3 0, tinggal min 1 kali 2 min 2, ini dia. Ya, hasilnya 3 min 2, sama kan sama ini. Oke, masuk ke gambarnya, perhatikan. Ya, di sini dia. Nah, ya, kita buat. Mana gambar yang di sini? Nah, inilah titiknya kan. 3 2, berarti kan X-nya 3. Nih, X-nya 3. Y-nya 2 ke atas nih ya. Ini 3, X-nya, Y-nya 2. Ini dasar ya. Kita mencari bayangannya. Ini dia P32. Nah, bayangan kemana? Lihat di bawah nih. P3 min 2. Ini kan 3 min 2 sama. Boleh sebentuk aljabar ini, boleh sebentuk matriks dikerjakan. Ini hasilnya. Jadi bayangannya ini ke bawah. Karena ini sumbu X-nya sebagai cerminnya. Oke, lanjut nanti kita ke contoh yang lainnya. Oke, masuk ke contoh kedua. Di sumbu X tadi ya. Tentukan bayangan dari A. Ini berarti dari apa? Segitiga A, B, C. Di mana A min 3 1, B min 4 5, dan dan C min 1 4. Refleksikan terhadap sumbu X. Jadi kita kita cerminkan ke sumbu X. Lanjut penyelesaian. Bayangan dari segitiga ABC adalah, kan tadi ada rumusnya ya, kita cerminkan sumbu X min 3. Nah, tadi kan bahasannya kalau sini min 3 dia kan tetap absisnya ya, X-nya ya. Nah, ordinatnya dia yang berubah. Nah, di sini kan min 3 tetap dia min 3, yang berubah siapa?
1 jadi min 1. Ini untuk titik A. Lanjut. Untuk titik B sama juga kan, sama ini. Ya, kita cerminkan sumbu X. Ya, mudah ya kalau diperhatikan ini ya. Bapak yakin anak bisa kok ini. Dah, ini A, B, C itu sudah didapat. Ini dalam aljabar. Nah, kalau dalam matriks, nah inilah dia. Seperti ini, kita kalikan. Seperti ini, inilah hasilnya. Sama juga. Jadi diterangkan sudah dari tadi, ini hanya saya menyamakan dari contoh-contoh tadi ini seperti ini ya. Boleh seperti ini, boleh secara ini. Nah, mana tahu bentuk matriks kita jumpa, bentuk matriks kita, mana tahu bentuk aljabar kita buat nih ya. Perhatikan hasilnya sama ya. Nah, ini langsung ke contohnya. Nah, di mana posisi segitiganya? Ini dia. Ini langsung Bapak buat. Kan min 3 X-nya kan? Berarti Y-nya ke atas min 3 1. Kemudian apa lagi? B-nya min 4 5, ini kan min 4 5 posisinya. Oke, lanjut. Ini posisinya. Lanjut C-nya min 1. Ini kan min 1 nih garisannya. Terus keempat ke atasnya 4-nya positif ya. Nah, mana apanya? Bayangannya. Ya ini ke bawah. Kan sesuai tadi. Dapatnya min semua kan? Ini min ya. Min 3, min 1, min 4, min 5, min 1, min 4. Ini dia. Jadi yang A min 1, min 3 sama. Yang B min 5, min 4. Yang C ini kan min 1, 4. Jadi hasilnya min 1, min 4. Ini kan. Nah, di sini dapat ya, sudah. Jadi dicerminkan ke sumbu X, inilah hasilnya. Oke, saya yakin Anda bisa untuk menjalankannya. Oke, kita buat latihan. Oke, kita masuk latihan. Latihan di sini ya. 1. Tentukan bayangan dari P63 direfleksikan terhadap titik pusat. Jadi dari 0 ya. Yang kedua, tentukan bayangan dari P-74 direfleksikan terhadap sumbu X. Ya, udah ada contohnya ini ya. 3. Tentukan bayangan dari P19 direfleksi terhadap sumbu terhadap titik pusat. Ini ini sama. Ya, jangan nggak tahu lagi ya. Oke, lanjut. Tentukan bayangan dari segitiga A B C, yaitu segitiganya seperti itu, dengan A B C ini udah ada titiknya, ini direfleksikan terhadap titik pusat 0. Kemudian yang kelima, tentukan bayangan dari segitiga ABC juga ya, tapi dia diapakan? Direfleksikan terhadap sumbu X. Dan ini titik pusat nih sumbu X. Nah, inilah yang bisa Bapak sampaikan dan Bapak berikan untuk latihannya. Dan saya percaya anak-anak bisa menjawab ini ya, karena sudah ada contohnya. Oke, dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.